Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali. Hari ini tanggal 19 bulan November 2024. Kita akan kembali bersama-sama membuat resume fundamental saham dari laporan keuangan triwulan 3 2024. Kita membahasnya dari sudut fundamental, khususnya value investing, juga dari segi dividen ya. Yang akan kita bahas kali ini adalah Aksio, BBRI, dan BBRM ya. Analisa kita ini adalah bahan pertimbangan tambahan, bukan perintah untuk melakukan aksi beli atau jual, karena setiap investor itu punya kriteria masing-masing. Sehingga apa yang saya sampaikan ini adalah bersifat edukasi ya. Selanjutnya, bahwa pembahasan kita seperti biasa berusaha untuk mencari saham yang kita punya diskon. Kemudian ada juga proyeksi untuk bagger atau multi bagger, proyeksi ya. Dan untuk sampai ke proyeksi itu tentu saja perlu waktu dan juga perlu momentum. Nah, untuk sampai ke situ, di situ ada rentang waktu tadi. Sehingga dalam rentang waktu itu kita tentu juga ingin ada yang kita hasilkan atau upah selama menunggu, yaitu namanya dividen tadi ya. Jadi itu pola pikir kita ya. Selanjutnya kita akan bahas satu persatu. Yang pertama ini Aksio atau Teradata Indonesia ya. Saya sudah membuat playlist untuk saham yang saya bahas di triwulan 3 ini. Sudah saya letakkan linknya di deskripsi, silahkan cek di situ untuk mendapatkan saham-saham yang sudah saya bahas. Siapa tahu mungkin Anda terlewat ya. Baik, selanjutnya kita lihat yang pertama ini, bahwa semua data awal untuk Aksio ini memenuhi kriteria kita ya. Jadi kita berusaha untuk memaparkan emiten-emiten yang melalui saringan pertama, yaitu bahwa mereka memenuhi kriteria awal. Yang pertama dari segi tadi sudah kriteria awal sudah ya. Berikutnya per bidang. Yang pertama dari segi permodalan ini ada penurunan ya, 89 jadi 85. Kemudian IPS-nya juga fluktuatif, bukan fluktuatif tapi menurun ya, dari 21 ke 11,9. Ini sudah mendekati 10 ya. Kalau di bawah 10 nanti dia jadinya tidak memenuhi kriteria. Untuk harga juga mengalami penurunan, aset lancar menurun, hutang berbunga meningkat, hutang tak berbunga juga meningkat. Jadi dapat kita bukan simpulkan ya, kita ambil opini di sini bahwa ada penurunan kinerja ya. Dari triwulan 1 sampai ke triwulan 3 ini ada penurunan kinerja di sini ya. Ada penurunan kinerja perusahaan. Q3. Selanjutnya kita bahas yang pertama dari segi keuntungan bersih triwulan 1 23, triwulan 2 19, triwulan 3 14. Keuntungan bersihnya ya, berarti ada penurunannya agak drastis penurunannya ya, tapi dia masih dalam kategori untung di atas 10%, namun sudah bukan lagi growth company, dia sekarang menjadi fair company ya. Keuntungannya standar, misalnya begitu. Kemudian dari segi PBB kita lihat harga sekarang dibandingkan dengan nilai bukunya. Harga sekarang ini sudah 41% di atas dari nilai bukunya. Berarti ya, itu setara 1,41. Ini kalau menurut saya pribadi ya, ini opini ya, bahwa dia sudah batas akhir ya kalau menurut saya. Kenapa? Karena kalau kita kejarkan ke PBV 2 nanti keuntungannya 77% ya. Jadi targetnya nanti di 77% kalau dia ngejar ke PBV 2 ya, 2,5. Kemudian juga untuk maksimal beli harga sekarang sudah
1% di atas, berarti ini sudah masih gini ya, mahal tapi baru di awal-awal ya. Jadi simpulannya, kalau istilahnya saat ini kita mau beli saat ini ya, kita harus menambah modal 1%, kemudian proyeksi kita nanti ada kemungkinan profitnya di 77%, begitu ya. Kemudian untuk dividen ya, perusahaan ini membagikan dividen itu 80%. Ini sudah sangat luar biasa ya, besar sekali. Jadi yang disisakan untuk emiten masih ada 20%-an ya, 19% ya. Dari data ini sehingga kita dapatkan kalau dibagi sekarang ya, kalau dibagi sekarang itu kita mendapat sekitar 10 rupiah atau setara dengan 8 persen. Dividen yieldnya menunggunya 8%, termasuk besar ya. Kemudian perusahaan ini juga membagikan 2 kali dalam setahun. Bahkan ini sudah dibagikan ya, untuk interimnya saja sudah dibagikan ya, tadi sekitar 70% ya. Jadi kalau kita merata-ratakan ke 80%, berarti tinggal kalau misalnya dibagi nanti ya, berarti masih ada sekitar 9% saja lagi ya untuk finalnya ya. Mungkin seperti itu. Selanjutnya dari aset lancar, dari free cash flow juga terjadi penurunan meskipun masih besar. Tadi yang lain-lainnya juga masih hutang berbunganya ini masih aman juga. Jadi semuanya di sini kita kategorikan aman ya, oke. Hanya nanti di hutang tak berbunganya ini sudah 93%. Ini sudah mendekati ya, sudah mendekati. Ini kita perlu awas lebih jauh lagi ya. Kepemilikan tidak ada masalah ya. Jadi kita ambil opini kita untuk perusahaan ini ya, begini. Pertama, perusahaan terjadi mengalami penurunan kinerja ya. Tapi dari segi lainnya ini bagus saja. Karena dia fair company tadi, maka saya akan tentu saja cenderung untuk menunggu ya. Menunggu bahwa di sini harganya ya turun menuju ke murah. Kenapa? Karena dia fair company, bukan growth company. Saya nunggu akan ke murah, tidak di wajar tapi ke murah ya. Selanjutnya di sini yang perlu kita awasi terus ya juga hutang kepada vendor-vendor ya, rekanan ya, ini perlu diperhatikan ya. Jadi untuk triwulan 2 itu triwulan 4 atau triwulan akhir, kita masih menunggu lagi nanti harganya turun menuju ke murah ya. Harganya turun menuju valuasi murah. Kemudian tadi hutang tak berbunganya ini selalu diawasi jangan sampai ke 100, seperti itu ya. Pembahasan kita yang pertama. Yang kedua, kita masuk ke saham yang lagi diperbincangkan oleh banyak kalangan karena ini termasuk salah satu saham favorit ya. Namanya BBRI atau Bank Rakyat Indonesia ya. Untuk Bank Rakyat Indonesia ini kita punya 3 data. Dari 3 data ini, semua data untuk data awal ya, semua data memenuhi kriteria ya. Semua data memenuhi kriteria. Sekarang kita tinggal lihat dari segi perkembangan per bidangnya. Pertama ya, dari segi permodalan ini terjadi peningkatan ya, dari 1933 di triwulan 3 ini 2133. Kemudian juga dari segi keuntungan atau IPS-nya ini juga terjadi peningkatan. Kemudian untuk harga ya, ini malah terjadi penurunan, ini terbalik ya. Valuasinya meningkat tapi harganya turun. Mungkin ada sentimen ya, sentimen yang ada di lapangan ya. Yang kedua, hutang
hutang berbunganya 1% saja. Dana pihak ketiga ini 500%, sangat bagus ya, besar. Kemudian juga kepemilikan ini milik pemerintah ya. Kemudian hanya 46% yang di tradingkan di pasar. Asingnya di sini 33%, lokal 12, berarti asing ini sekitar 60% ya. Dari saham yang ada di bursa, asingnya 60%, berarti pergerakan asing di sini juga termasuk menentukan. Baik, sekarang kita lihat dari segi rasio tadi per bidang ya. Jadi simpulannya, kalau kita mendasarkan kepada data yang kita dapatkan ini, berarti perusahaannya baik-baik saja, perusahaannya oke-oke saja. Kecuali kita menunggu di triwulan 4 nanti apa yang terjadi ya. Di triwulan 3 ini sebenarnya tidak ada masalah ya. Yang pertama, dari segi keuntungan, triwulan 1 untungnya 20, triwulan 2 20, triwulan 3 18. Jadi ada penurunan keuntungan ya, dari 20 ke 18%. Tetapi kalau menurut kategori saya, dia masih dalam kategori growth ya, masih dalam kategori pertumbuhannya yang besar. Kemudian dari segi harga sekarang 4.300-an, nilai bukunya ini 2.100, berarti harga sekarang sudah 1 kali lebih mahal daripada nilai bukunya, atau sama dengan PBV 2 ya. Kalau kita mengejarkan PBV 2,5, berarti masih ada ya, masih ada sekitar 22% ya. Kalau kita mengejarkan ke PBV 2,5, masih ada ya, masih ada sekitar 22%. Tetapi kalau di maksimal beli kita memang sudah lewat ya. Baik, selanjutnya untuk valuasi, ini juga dia sudah 8% saja lebih mahal ya untuk saat ini. Jadi simpulannya, kalau kita beli di saat ini ya, kita akan dari modal seharusnya 8% ya, kita menambah modal 8%, dan ada kemungkinan untuk dapat proyeksi 22%. Itu yang pertama. Yang kedua, dari segi dividen ya, yang ketiga ya, dari segi dividen, perusahaan membagikan dividen sebanyak 80%, karena ini BUMN wajar saja ya. Dan dari sini kalau misalnya dibagi sekarang, maka itu dividen yieldnya 7%, berarti 7,4 ya, hampir 5 ya, berarti juga memenuhi kriteria. Jadi simpulannya begini, perusahaan ini ya, pertama untungnya besar, dia growth company, dan sekarang dihargai mahal. Kenapa? Karena dia memang untung besar, yang kedua. Yang ketiga juga didukung oleh dividennya besar, yaitu 7% kalau dibagi sekarang. Kemudian mereka juga membagikan dividen 2 kali setahun ya, ini termasuk bagus ya, yaitu di bulan Januari biasanya ya, Januari dan sekitar April atau Mei ya. Selanjutnya kita belum ambil kesimpulannya. Selanjutnya dari segi free cash flow, ada peningkatan free cash flow dari 139 ke 348, itu 16%, berarti aman saja ya. Jadi untuk yang lainnya, ini ketahanan perusahaan sangat bagus ya. Jadi secara data ini ya, saya mengambil opini bahwa yang pertama, perusahaan ini perusahaan growth, untungnya besar 18%, oleh karena itu wajar dihargai mahal. Itu yang pertama ya. Kalau misal ya Anda melihat bahwa ini perusahaan growth, tentu saja berarti kita melihat di sini dividennya juga besar, berarti bisa ya.
Kalau istilahnya growth investing berarti belinya di saat di saat value-nya sedang naik ya. Ini berarti value-nya sedang naik semua. Mungkin di sini Anda misalnya boleh membeli ya. Kalau melihat data ini berarti ini boleh membeli. Kenapa? Karena valuasinya naik ya. Tetapi kalau menurut saya pribadi ya, menurut opini saya pribadi seperti biasa bahwa ini valuasinya mahal ya. Kalau perusahaan growth, menurut saya pribadi kemarin kita menunggu paling tidak di valuasinya sekitar valuasi wajar ya. Sehingga menurut saya pribadi di sini kita menunggu harganya ini saja, sebenarnya satu saja yang kita tunggu terakhir ya, bahwa perusahaan ini harganya turun lagi dari sekarang menuju ke harga wajar ya. Harga wajarnya sekitar berapa? Berarti kan maksimal itu kalau berdasarkan IPS kita ya, ini IPS kita berarti dia maksimal di sini ya. Maksimal di 4.000-an ya. Kita menunggu dia turun lagi ke sekitar 4.000-an. Misal harga di sini berarti 4.000 misal. Maka dia sudah wajar. Maka kalau menurut saya pribadi ya, untuk bisa masuk di sini bisa saja sekitar 4.000 ya. Misalnya 4.000 di harga wajar. Tapi kalau mau lebih bagus lagi sebenarnya bukan di 4.000-an. Coba kita cek lagi. 3.500 itu di 6 ya. Masalahnya PBP-nya masih ketinggian ya. Kalau kita mengejarkan di situ, kalau PBP 4 ini berarti di sekitar 3.000 ya. PBB 1,4 itu sekitar 3.000 ya, seperti itu ya. Tapi kalau mulai di wajarnya itu di sekitar 4 sesuai IPS ini ya. Kalau sesuai IPS berarti ya di sekitar 4.000-an ke bawah baru kita mungkin bisa mulai masuk ya, seperti itu. Karena dia perusahaan growth tadi ya, di sekitar 4.000-an ke bawah baru boleh masuk. Kalau mau lebih dalam lagi ya di valuasi murah ya. Kalau murah ya 2.100. Kalau mau murah itu otomatis memang sudah ya, sekali lagi kalau mau di valuasi wajar berarti 4.000-an ke bawah. Kalau mau valuasi murah 2.000-an ya, 2.000-an ke bawah, seperti itu. Baik, itu untuk BBRI ya. Selanjutnya kita akan membahas yang terakhir, BBRM, Pelayanan Nasional Bina Buana Raya ya. Kita punya dua data, yaitu triwulan 2 dan triwulan 3. Triwulan 2, yang pertama dulu ya, dari semua data ini, dari semua data pertama mereka memenuhi kriteria, itu dari segi data ya. Yang pertama memenuhi kriteria semua. Sekarang per bidang. Book value, modal ada penurunan, keuntungan bersih ada penurunan, tapi harga meningkat ya. Jadi valuasi menurun, harga meningkat. Aset lancar menurun, hutang bertambah. Jadi simpulan awal kita bahwa perusahaan ini ya mengalami sedikit penurunan kinerja. Dia mengalami penurunan kinerja. Sekarang kita cek dari segi keuntungan. Triwulan 1 untungnya triwulan 2 untungnya 20%, triwulan 3 untungnya 19, berarti dia masih dalam kategori perusahaannya untung besar ya. Yang kedua, dari segi
book value kita bandingkan dengan nilai buku, harga sekarang sudah 42% lebih mahal. Artinya PBB-nya 1,42. Kalau menurut saya pribadi ini sudah dalam batas-batas terakhir ya. Ini batas-batas terakhir boleh membeli. Ya. Untuk valuasi, ternyata perusahaan di sini ya punya diskon 28%. Jadi di sini untuk perusahaan ini ya, bahwa kalau membeli sekarang kita punya diskon 28% dan ada potensi untuk ini berapa? Ada potensi untuk mendapatkan keuntungan 76% ya. Namun sayang perusahaan tidak membagikan atau belum membagikan dividen ya. Dari segi free cash flow ini ada penurunan ya, dari 7 ke 3 ini sekitar 50% lebih ya penurunannya ya. Namun dia masih dalam kategori aman 5%. Hutang masih dalam batas normal ya. Pengendali di sini masyarakat hanya 8%, ini termasuk kecil, tetapi mereka ada potensi untuk harga cepat naik atau turun ya. Dengan jumlah yang sedemikian ada potensi untuk bisa terjadi naik dengan cepat. Tapi karena tidak ada dividen maka ada risiko juga untuk turun dengan cepat ya. Seperti itu pemahamannya. Jadi secara singkat kita ingin mengambil kesimpulan dalam artian opini bahwa perusahaan ini adalah perusahaan growth ya, untungnya besar. Kemudian valuasinya ini termasuk kategori bisa untuk dibeli ya. Namun tidak didukung oleh dividen. Dari segi perusahaan ini termasuk aman saja ya. Sehingga untuk perusahaan ini kita akan mengambil kesimpulan yang pertama bahwa tidak ada masalah dengan valuasi. Berarti di sini permasalahannya dividen saja lagi ya, menunggu seperti ini ya. Kita menunggu dividennya membaik ya. Menunggu ada pembagian dividen karena keuntungan sudah besar ya. Baik, demikianlah pembahasan kita tentang Axieo ya, Teradata Indonesia, kemudian BBRI ya, yang sedang dalam pembicaraan ya. Jadi misalnya bagi Anda yang sudah mempunyai beli di bawah tidak perlu khawatir ini ya, kecuali bagi yang beli di atas ya. Selama dividennya besar sebenarnya tidak terlalu masalah juga ya. Cuma mungkin ya itu tadi dak-dikduknya dengan harga ini ya, karena masih ada resiko untuk penurunan lagi, misalnya sampai ke sekitar 4.000-an tadi ya. Kalau dia turun sampai ke 4.000-an istilahnya berarti dia divaluasi wajar ya. Kemudian kalau dia ke valuasi murah berarti di sekitar 2.000-an. Tapi yang namanya ada dividen tentu saja lebih agak bisa tenang. Kenapa? Karena ada exit plan-nya, istilahnya begitu ya. Baik, demikian pembahasan kita untuk 3 saham tadi ya. Axieo, BBRI dan BBRM. Sekali lagi ini bukan perintah untuk melakukan aksi beli atau jual, ini adalah bahan pertimbangan tambahan. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.